Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Indah Fauzia, nomor absen 12 dari kelas 3E Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang ciri-ciri pemasaran mundur dan antisipasinya. Pemasaran mundur dan pemasaran antisipatif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam dunia pemasaran. Berikut adalah penjelasan singkat tentang ciri-ciri keduanya beserta implikasi dan contohnya. Yang pertama ada pemasaran mundur. Ciri-cirinya yang pertama mengutamakan data historis, di mana fokus pada analisis data historis untuk memahami perilaku pelanggan dan tren masa lalu. Yang kedua ada reaksi terhadap kejadian masa lalu, di mana respon terhadap peristiwa atau tren yang sudah terjadi menggunakan data masa lalu sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pola pembelian sebelumnya, di mana menelusuri pola pembelian pelanggan di masa lalu untuk memprediksi perilaku mereka di masa depan. Yang keempat, ada pemulihan kesalahan, di mana menggunakan data historis untuk mengidentifikasi kesalahan atau kegagalan kampanye sebelumnya untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Selanjutnya ada implikasi pemasaran mundur, di mana yang pertama optimalkan kinerja masa lalu. Berfokus pada apa yang telah berhasil dan mencoba meningkatkan atau mengulangi keberhasilan tersebut. Yang kedua ada reaktivitas, di mana respon terhadap tren atau perubahan setelah mereka terjadi. Yang ketiga ada penggunaan analisis retrospektif, di mana memanfaatkan alat analisis data untuk menggali wawasan dari kejadian dan performa masa lalu. Selanjutnya contoh pemasaran mundur. Yang pertama menganalisis data penjualan tahun lalu untuk menentukan produk yang paling sukses dan menciptakan kampanye berdasarkan temuan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi feedback pelanggan dari produk sebelumnya untuk meningkatkan kualitas atau fitur produk yang akan datang. Selanjutnya, ciri-ciri pemasaran antisipatif. Yang pertama, menggunakan prediksi dan analisis masa depan, di mana mencoba memprediksi kebutuhan pelanggan dan tren di masa depan menggunakan data dan analisis prediktif. Yang kedua, menyediakan solusi sebelum diminta, di mana menyajikan solusi atau produk sebelum pelanggan menyadari kebutuhan mereka sendiri. Yang ketiga, berfokus pada inovasi, di mana aktif mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mungkin muncul di masa depan. Yang keempat, ada adopsi teknologi, di mana menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan AI untuk memperkirakan perilaku pelanggan dan kebutuhan pasar. Selanjutnya, implikasi pemasaran antisipatif, di mana yang pertama ada proaktif, di mana bertindak sebelum permintaan pelanggan muncul. Yang kedua ada inovasi berkelanjutan, di mana berusaha terus-menerus untuk mengembangkan solusi baru dan inovatif. Yang ketiga ada penggunaan analisis prediktif, di mana perusahaan menerapkan alat analisis prediktif untuk mengidentifikasi tren dan peluang di masa depan. Selanjutnya, contoh pemasaran antisipatif, di mana yang pertama menggunakan analisis data prediktif untuk memprediksi tren pasar dan menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan yang akan datang. Kedua, menawarkan produk baru atau menawarkan secara khusus berdasarkan pola pembelian pelanggan dan tren pasar yang diprediksinya. Terakhir, pemasaran mundur dan antisipatif memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sebagai pemasaran, penting untuk memahami kapan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan tujuan bisnis yang Anda jalani. Demikianlah penjelasan saya mengenai ciri-ciri pemasaran mundur dan antisipasinya. Saya Siti Indah Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.